Apakah kita ingin mengubah kebiasaan lama atau membangun yang baru? James Clear dalam bukunya Atomic Habits menawarkan panduan praktis yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Mari kita bahas beberapa langkah kunci yang dapat kita terapkan untuk membangun kebiasaan dengan disiplin. So, selamat datang di jam 9 pagi. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Ketika kita ingin mengadopsi kebiasaan baru, penting untuk memulainya dengan langkah-langkah kecil yang mudah kita lakukan. Mengapa? Karena kebiasaan besar yang langsung diterapkan seringkali bisa membuat kita merasa kewalahan dan cepat menyerah. Sebaliknya, kebiasaan kecil lebih mudah dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari dan lebih mudah dipertahankan. Misalnya, jika tujuan kita adalah untuk memulai rutinitas olahraga, alih-alih langsung mencoba berlari 5 km setiap harinya, mulailah dengan hal yang sederhana seperti melakukan gerakan stretching atau jalan santai selama 5 menit setiap hari. Hal itu memungkinkan tubuh dan pikiran kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru tanpa merasa terbebani. Setelah kebiasaan tersebut menjadi bagian dari rutinitas kita dapat secara bertahap menambah durasi dan intensitas latihan kita. Yang kedua, jadikan kebiasaan terlihat. Agar kebiasaan baru mudah diingat, tempatkan elemen yang terkait dengan kebiasaan tersebut di tempat yang sering kita lihat, agar kebiasaan baru yang ingin kita bangun lebih mudah diingat dan mudah dilakukan. Penting untuk membuatnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh, jika kita ingin membaca lebih banyak buku, letakkan buku favorit kita di meja makan atau di samping tempat tidur. Dengan begitu, setiap kali kita melihat buku tersebut, kita akan teringat untuk membaca beberapa halaman. Atau contoh lain, jika kita ingin memulai kebiasaan meditasi pagi hari, letakkan matras meditasi kita di tempat yang mudah terlihat, seperti di samping tempat tidur atau di ruang tamu. Setiap kali kita melihat matras tersebut, kita akan diingatkan untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk meditasi. Yang ketiga, gabungkan dengan kebiasaan lama. Salah satu cara paling efektif untuk membangun kebiasaan baru adalah dengan menggabungkannya dengan kebiasaan yang sudah ada dalam rutinitas kita. Hal ini dikenal sebagai habit stacking atau menumpukan kebiasaan. Dengan cara ini, kebiasaan baru akan lebih mudah terintegrasi dan terasa seperti bagian alami dari rutinitas kita. Jika kita sudah terbiasa minum kopi setiap pagi, kita dapat memanfaatkannya momen tersebut untuk menambahkan kebiasaan baru, seperti melakukan stretching selama 2 menit setelah kita selesai minum kopi. Setelah kebiasaan stretching ini menjadi bagian dari rutinitas kita tidak perlu berpikir 2 kali tentang melakukannya karena sudah terhubung dengan kebiasaan minum kopi yang sudah ada. Dengan menggabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah ada, kita memanfaatkan rutinitas yang sudah mapan untuk membantu membangun kebiasaan baru secara lebih mudah dan efektif. Hal ini membantu menciptakan transisi yang mulus dan mengurangi usaha yang diperlukan untuk mempertahankan kebiasaan baru. Yang keempat, buat kebiasaan menyenangkan. Membuat kebiasaan baru terasa menyenangkan adalah kunci untuk memastikan kita tetap termotivasi dan konsisten dalam melakukannya. Ketika sebuah aktivitas memberikan kesenangan atau kepuasan, kita akan lebih cenderung untuk melakukannya secara rutin dan menjadikannya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jika kita ingin mulai menulis jurnal, pilihlah jurnal yang memiliki desain yang kita sukai, seperti sampul yang menarik atau kertas yang berkualitas tinggi. Gunakan pena favorit kita yang membuat pengalaman menulis menjadi lebih menyenangkan. Dengan cara tersebut, menulis di jurnal tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga aktivitas yang kita nikmati dan kita tunggu-tunggu setiap harinya.
Yang kelima, lacak kemajuan kita. Memantau kemajuan adalah langkah penting dalam membangun dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan melacak kemajuan kita tidak hanya dapat melihat seberapa jauh kita telah melangkah, tetapi juga mendapatkan dorongan tambahan untuk terus melanjutkan. Salah satu metode sederhana dan efektif untuk melacak kemajuan adalah dengan menggunakan kalender dinding. Setiap kali kita berhasil melakukan kebiasaan baru, beri tanda atau centang pada kalender. Misalnya, jika tujuan kita adalah menulis di jurnal setiap hari, buatlah titik atau centang di kalender setiap kali kita menyelesaikan entry jurnal. Melihat banyaknya tanda di kalender akan memberikan kita rasa pencapaian dan motivasi kita untuk terus melakukan kebiasaan tersebut. Yang keenam, lingkungan yang mendukung. Lingkungan memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk kebiasaan baru. Mengatur lingkungan kita agar mendukung kebiasaan yang ingin kita bangun dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam keberhasilan kita. Dengan cara tersebut, kita akan mengurangi godaan dan membuat pilihan yang lebih baik menjadi lebih mudah diakses. Jika kita ingin makan lebih sehat, salah satu strategi sederhana namun efektif adalah dengan mengatur penyimpanan makanan kita. Letakkan buah-buahan segar di tempat yang mudah dijangkau, seperti di meja dapur atau di rak yang mudah dilihat. Ini tidak hanya membuat buah-buahan lebih mudah diakses ketika kita merasa lapar, tetapi juga mengingatkan kita untuk memilih opsi yang lebih sehat. Di sisi lain, simpan cemilan yang kurang sehat seperti keripik atau kue di tempat yang sulit dijangkau atau bahkan di luar jangkauan kita, seperti di bagian belakang lemari penyimpanan. Dengan cara tersebut, ketika kita merasa lapar atau ingin ngemil, kita akan lebih cenderung untuk mengambil buah atau cemilan sehat yang lebih mudah dijangkau dibanding dengan mencari cemilan yang tersembunyi. Ketujuh, identitas dan komitmen. Ketika membangun kebiasaan baru, salah satu pendekatan yang paling kuat adalah mengubah cara pikir kita tentang diri sendiri. Alih-alih hanya fokus pada tujuan jangka pendek, seperti saya ingin berolahraga lebih sering. Cobalah untuk mengubah identitas kita menjadi sesuatu yang lebih mendalam dan bermakna. Hal ini adalah tentang melihat diri kita tidak hanya sebagai seseorang yang melakukan kebiasaan, tetapi sebagai seseorang yang adalah kebiasaan tersebut. Misalnya, katakan pada diri kita sendiri, saya adalah orang yang aktif dan sehat, daripada hanya berpikir, saya harus berolahraga lebih sering. Dengan menciptakan identitas seperti ini, kebiasaan baru kita tidak hanya menjadi tugas tambahan dalam hidup kita, tetapi menjadi bagian dari siapa kita sebenarnya. Identitas ini memberikan makna yang lebih dalam pada kebiasaan yang kita bangun dan menjadikan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan berkomitmen pada identitas baru kita, kebiasaan yang kita bangun menjadi lebih dari sekedar tindakan. Mereka menjadi bagian dari cerita hidup kita. Hal ini menciptakan motivasi intrinsik yang lebih kuat dan membuat kebiasaan baru kita terasa lebih alami dan menyenangkan untuk dipertahankan. Ketika kebiasaan baru menjadi bagian dari siapa kita, perubahan jangka panjang menjadi lebih mudah dan lebih berarti. Namun kita juga harus ingat bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. So, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!